Nah kemudian apa keuntungannya kalau rumah kita tuh sering disinggahi oleh malaikat? Apa keuntungannya kalau rumah kita tuh sering disinggahi oleh para malaikat? Saya masih ingat karena pembahasan ini kebetulan waktu Rajab kemarin pernah ketika saya ngajar Bukhari di Masjid Riyadh, saya pas membahas tentang masalah Usaid bin Hudhair ini. Di dalam riwayat Sahih Bukhari itu Nabi SAW menyatakan tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Jadi itu adalah as-sakinah yang turun karena Quran. Nah kemudian saya lihat waktu itu saya cek di kitab Fathul Bari, apa yang dimaksud dengan sakinah. Jadi malaikat yang membawa ketenangan itu malaikatnya pasti. Tapi as-sakinah itu sendiri apa? As-sakinah itu paling banyak menyatakan artinya adalah sukunul qalbi wa tuma'ninah. Ketenangan dan ketentraman hati itu namanya sakinah. Bukan bu sakinah, bukan loh ya. Nah, kalau orang pernah tinggal di Pasuruan itu pasti apa dengan kata-kata sakinah. Karena ada rawon bu sakinah yang larisnya luar biasa. Ini bukan yang itu. Di sakinah itu ketentraman dan ketenangan yang ada di dalam hati. Sebagian lagi menyatakan apa? Sakinah itu adalah nama wadah dari emas yang digunakan untuk mencuci hatinya para nabi. Jadi sakinah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang bawa itu adalah para malaikat. Ketika itu Usaid bin Hudhair menghadirkan malaikat tersebut dengan bacaan Al-Quran. Lah sekarang ini malaikat ini mungkin mau hadir ke rumah kita mungkin ya mikir. Benar Habib Novel mungkin ya mikir. Mau cari tempat sholat tidak ada. Cari tempat nongkrong ada. Cari tempat nonton TV ada. Bahkan kalau perlu di kamarnya itu mesti dikasih TV. Kamar semua TV, kalau perlu nanti di atas TV bawahnya TV lagi. Jadi ini pas lihat atas, ini pas lihat depan. Lah, yang model-model begitu ya kita harus pokoknya mengimbangi gimana rumah kita di situ malaikat bisa betah. Kenapa? Karena kalau malaikat itu betah di rumah kita pasti orang mumet punya utang, masuk ke rumah kita langsung lupa sama utangnya. Keluar dari rumah kita doakan biar inget ya, jadi bayar soalnya. Kalau keluar dari rumah kita lupa juga kan bahaya nanti. Kesian yang ngutangi akhirnya. Jadi itu orang pusing masuk ke rumah itu hilang. Kenapa? Karena sakinah, ada ketenangan dan malaikat punya base camp di situ. Kenapa? Yang di rumah senang baca Al-Quran. Ba'da subuh ada yang baca Al-Quran. Sore anaknya belajar baca Al-Quran. Bainal maghrib wal isya di situ juga ada yang baca Al-Quran. Wiritannya Al-Quran. Wiritannya itu baca Al-Quran, baca Al-Waqi'ah, melancarkan rezeki. Zaman sekarang ini kan sudah keluar kadang-kadang atau selebaran yang aneh-aneh. Tidak boleh membaca Waqi'ah untuk melancarkan rezeki karena itu niatnya tidak ikhlas. Nah, saya baca di syarahnya Kifayatul Adqiya Syed Muhammad Bakri Syatto, beliau menyatakan orang melakukan amalan agar mendapatkan rezeki kalau dia berkeyakinan itu rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya itu yu'addu minal mukhlisin, maka dia termasuk orang-orang yang ikhlas. Jadi tidak apa-apa baca niatnya cari rezeki. Kenapa? Awalnya mungkin itu. Lama-lama akhirnya rezeki dapat nggak dapat udah nggak mikir. Kenapa? Senengnya dia baca Quran adalah rezeki yang paling besar. Kira-kira punya anak sering ngasih duit ke orang tuanya atau punya anak sering baca Al-Quran. Itu yang manfaat kalau orang tuanya sudah dikubur yang mana? Yang baca Al-Quran. Makanya rezeki yang paling besar itu bukan cuma materi. Rezeki yang paling besar adalah cinta membaca Al-Quran. Jenengan duduk di sini ini adalah termasuk daripada rezeki. Dan semoga rezeki-rezeki batin ini juga diikuti oleh rezeki-rezeki zahir yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.